Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sudarmin dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 20700122062. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya masih sempat untuk bisa membuat video penjelasan pada hari ini. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman saya mengenai materi psikologi yang telah diajarkan oleh dosen kami, Ibu Dr. Haja Musdalifah MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, untuk itu saya akan memaparkan beberapa materi yang saya pahami mengenai pembahasan materi beberapa pekan yang lalu. Yang pertama mengenai konsep dasar psikologi. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai psikologi. Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berperilaku dan berpikir seseorang. Dalam ilmu psikologi, ada yang dikatakan dengan ciri-ciri psikologi. Di antaranya yang pertama yaitu bersifat ilmiah, bersifat objektif, dan bersifat metodologi. Nah, tentunya jauh sebelum perkembangan psikologi dan diresmikannya psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, psikologi juga itu sebenarnya sudah ada namun belum dikatakan sebagai ilmu. Salah satu contohnya yaitu di zaman Rasulullah, di mana ketika Khadijah melihat Nabi Muhammad yang pulang dengan rasa takut dan juga rasa yang begitu menggigil dan cemas. Khadijah dengan spontan untuk memberikan selimut dan mencoba untuk menenangkan Nabi. Nah, di sini kita dapat berpikir bahwa psikologi itu sudah ada, namun belum dikatakan sebagai ilmu. Hingga pada akhir abad 19, psikologi sudah dikatakan sebagai ilmu yang telah berdiri sendiri. Nah, untuk ruang lingkup dan tugas psikologi sendiri, ada 7 kandungan di dalamnya yang sering dikatakan sebagai konsepsi. Nah, yang pertama yaitu disebut masa bayi, yang kedua masa kecil, masa sekolah, masa remaja, dan masa dewasa, hingga meninggalnya seseorang. Nah, melihat dari luasnya ruang lingkup yang saya sebutkan tadi, maka kadang-kadang para ahli itu mengkhususkan pembahasannya secara terpisah-pisah, sehingga bisa menjadi psikologi anak, psikologi remaja, psikologi wanita, psikologi orang dewasa, dan masih banyak lagi. Nah, psikologi itu ada untuk mempelajari tingkah dan cara berpikir, baik itu secara jasmani dan rohani. Psikologi jika dikaitkan dengan beberapa ilmu itu sangat erat kaitannya, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, psikologi sangat bermanfaat. Ada beberapa manfaat psikologi dengan ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu manfaatnya membantu guru dalam proses pembelajaran untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman dan karakter siswanya. Yang kedua adalah guru dapat memahami keadaan peserta didik dan juga dapat memahami dirinya sendiri. Dan manfaat yang ketiga adalah guru mampu untuk mendampingi peserta didik dalam bidang akademik maupun dalam bidang sosial. Nah, untuk dapat mengetahui permasalahan seseorang dalam ilmu psikologi, banyak metode yang dilakukan tergantung dari permasalahan yang dialami seseorang. Ada dua metode. Yang pertama disebut dengan metode kuantitatif. Salah satu contohnya yaitu angket, dan metode kualitatif seperti metode wawancara, dan masih banyak metode yang lainnya. Nah, apa sih faktor yang paling berpengaruh terhadap psikologi seseorang? Menurut saya, faktor yang paling berpengaruh ada 3, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga itu sangat berpengaruh, terutama pada usia 0-6 tahun. Dan faktor yang kedua adalah faktor pendidikan, yang dimulai sejak usia sekolah seorang.
Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial yang dimulai pada usia sekolah hingga ia meninggal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala kognitif. Nah, tentunya berbicara mengenai kognitif berarti kita akan membahas sebuah proses mental untuk mengenal stimulus atau informasi yang masuk ke dalam indera, kemudian menyimpan, menganalisis dan mengaitkan masalah sehingga individu itu mendapatkan ilmu pengetahuan setelahnya. Saya akan memberikan contoh. Contohnya yaitu pada anak usia 5 tahun yang pertama kali melihat apel. Ketika ia melihat apel, maka indera mata itu akan mengenal apel itu berwarna merah. Nah, tersimpan dalam ingatannya. Kemudian akan timbul indera peraba. Seorang anak akan memegang apel tersebut dan kemudian menciumnya. Nah, di sini sudah anak itu mencium dan timbullah indera penciuman. Kemudian anak akan beralih kepada pendengaran, di mana orang tua dari anak ini akan memberitahu kepada anaknya bahwa yang dipegang tersebut adalah apel. Maka indera pendengaran akan berfungsi. Selanjutnya, seorang anak akan memakan buah tersebut, maka timbullah indera perasa. Itulah gambaran kognitif. Jadi jika disederhanakan, kognitif itu merupakan proses menganalisis, menyimpan, dan mengingat sesuatu dalam indera, sehingga ia dapat menyimpulkan dan mendapatkan ilmu. Nah, proses kognitif itu sebenarnya sudah ada sejak kita lahir, namun belum bisa disimpan. Mengapa? Karena indera kita masih terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, maka indera kita akan mengalami perkembangan. Nah, adapun tahap kognitif terdiri atas 4 yang jika berdasarkan usia. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Nah, tahap sensori itu memiliki di mana seseorang memiliki kemampuan menangkap segala sesuatu dari inderanya, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap pra-operasional, di mana seseorang sudah dapat mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Biasanya ini pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu di mana seseorang individu sudah dapat berpikir logis dan mampu menjawab masalah yang konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap yang terakhir disebut dengan operasional formal, yaitu seorang individu sudah bisa berpikir logis dan sudah memiliki pengalaman konkret. Nah, gejala kognisi terdiri atas gejala persepsi dan bayangan. Nah, persepsi dan bayangan itu berbeda. Untuk itu saya akan menjelaskan perbedaan yang mendasar pada gejala tersebut. Nah, gejala persepsi itu memiliki gambaran yang jelas dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan gejala bayangan. Perbedaan yang kedua adalah gejala persepsi itu terikat akan waktu dan tempat, sedangkan bayangan itu terlepas akan waktu dan tempat. Gejala yang ketiga itu dari perbedaannya persepsi itu harus memiliki objek yang jelas, sedangkan bayangan tidak. Bayangan hanya ketika dengan membayangkannya saja kita sudah bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala ingatan, yaitu kognitif gejala ingatan. Gejala ingatan terdiri atas 2, yaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Pada kognitif selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan berpikir. Secara umum, proses berpikir akan menimbulkan kegiatan-kegiatan jiwa berupa bentuk pengertian, membentuk pendapat, dan membentuk kesimpulan. Dan yang terakhir dari gejala kognitif ada yang dikatakan intelijensi. Nah, intelijensi itu adalah kesanggupan dalam berpikir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai afeksi. Nah, afeksi itu adalah perasaan dan emosi, di mana emosi itu merupakan perasaan yang melibatkan kombinasi antara gejolak fisiologi seperti denyut jantung dan perilaku yang nampak. Nah, ada tingkatan dalam mengontrol emosi, yaitu yang pertama disebut dengan masking. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan
ataupun menutupi emosinya. Contohnya yaitu ketika kita kehilangan anggota keluarga, kita masih dapat menutupi kesedihan itu. Nah, atau emosional tersebut. Yang kedua ada yang dikatakan sebagai modulation. Modulation adalah orang yang tidak dapat merendam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, namun hanya dapat menguranginya. Contohnya dengan cara menangis. Nah, yang terakhir adalah simulation. Simulation adalah orang yang tidak mengalami emosional tapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmaniannya. Nah, ketika kita tidak dapat mengontrol emosi, maka kita akan mengganggu ketentraman diri kita sendiri dan juga mengganggu ketentraman orang lain. Dimana ketika kita tidak dapat mengontrolnya, maka emosi kita akan kita luapkan ke orang lain, baik itu secara perkataan maupun perbuatan. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan konasi. Secara bahasa, konasi dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat. Kalau secara istilah, yaitu konasi berarti kekuatan yang sadar akan hidup dan menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan atau pikiran. Nah, ada salah satu contoh konasi, yaitu nafsu ataupun kemauan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan dan perubahan dari aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkannya sampai ia mati. Nah, salah satu contoh dari psikologi perkembangan dalam bidang seperti dalam bidang pendidikan, pengasuhan, dan masih banyak lagi. Nah, adapun ruang lingkup pembahasan psikologi perkembangan adalah yang berdasarkan ruang lingkup dan objek yang diteliti. Maka psikologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu psikologi umum, yaitu psikologi atau ilmu jiwa yang mempelajari gejala kejiwaan manusia dewasa yang normal dan beradab. Kedua adalah ada psikologi khusus, di mana ilmu ini mempelajari sifat-sifat khusus atau gejala-gejala kejiwaan manusia. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup psikologi perkembangan itu terdiri atas 7 kandungan yang telah saya jelaskan tadi. Ada 7 atau disebut dengan konsepsi, yaitu masa bayi, masa anak kecil, masa anak sekolah, masa remaja, masa dewasa, hingga masa dewasa ini berakhir. Nah, melihat dari luasnya ruang lingkup psikologi perkembangan, sehingga para ahli mengkhususkan pembahasannya secara terpisah-pisah. Ada yang dikenal dengan psikologi anak, psikologi wanita, psikologi remaja, dan psikologi orang dewasa. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan psikologi. Nah, pada pembahasan ini diterangkan bahwa ada 7 prinsip perkembangan menurut Harlock pada tahun 1991. Nah, prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seseorang. Adapun 7 prinsip diantaranya, yang pertama yaitu adanya perubahan manusia, yang kedua perkembangan awal hingga kritis dari perkembangan selanjutnya. Yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat adalah pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diamalkan. Yang keenam yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Dan yang ketujuh adalah setiap tahun perkembangan memiliki banyak yang potensial. Nah, sekian
presentasi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.